Assalamualaikum teman-teman. Welcome to back my YouTube channel Fitria Evipa. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Teman-teman, kali ini saya mau melanjutkan membahas soal ujian mata kuliah Pendidikan IPS di SD semester 1 Universitas Terbuka. Kali ini kita akan membahas soal 3 dan 4. Yuk disimak teman-teman, semoga bermanfaat. Langsung saja, soal nomor 3. Pendekatan sosial perlu dikembangkan mengingat proses-proses sosial akan dialami oleh siswa. Tujuannya untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan hubungan dengan masyarakat dan mampu mengadakan hubungan antar pribadi. Dalam pengembangannya, guru harus mampu menentukan metode yang sesuai dengan pendekatan tersebut. Salah satu metode yang digunakan adalah inquiry sosial. Mengacu pada uraian tersebut, buatlah rancangan pembelajaran IPS berlandaskan pendekatan sosial berbasis metode inquiry sosial pada siswa kelas 3 SD. Sebelum kita mulai bahas soalnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelum kita menjawab soal ini, kita harus mengetahui apa pengertian dari pendekatan inquiry sosial. Pendekatan inquiry sosial adalah sebuah pendekatan berbasis masalah yang mengutamakan hubungan individu dengan masyarakat dan memusatkan perhatiannya kepada proses sosial yang merupakan negosiasi sosial. Terdapat 3 ciri pokok metode inquiry sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya aspek-aspek sosial dalam kelas yang dapat menumbuhkan terciptanya suasana diskusi. Yang kedua, adanya penetapan hipotesis sebagai arah dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, adanya fakta-fakta sebagai bahan pembuktian hipotesis. Selain mengetahui pengertian dari pendekatan inquiry sosial, kita juga harus mengetahui tahap-tahap penerapan dari metode ini agar kita dapat merancang sebuah pembelajaran dengan pendekatan inquiry sosial ini dengan tepat dan benar. Secara umum, tahap-tahapnya yaitu yang pertama, tahap orientasi. Yang kedua yaitu tahap merumuskan masalah. Yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menguji hipotesis. Dan yang terakhir, merumuskan kesimpulan. Berdasarkan soal, kita diminta membuat sebuah rancangan pembelajaran IPS berlandaskan pendekatan inquiry sosial pada siswa kelas 3 SD. Nah, di sini saya mengambil contoh pada kelas 5, tema 5 ekosistem. Subtema 1 komponen ekosistem. Pembelajaran ketiga, mata pelajaran fokus pada IPS, di mana kompetensi dasarnya yaitu 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris
serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Indikatornya adalah yang pertama, mengidentifikasi gambar peta kepulauan Indonesia. Yang kedua, menunjukkan letak pulau-pulau yang ada di Indonesia berdasarkan karakteristik geografisnya serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu yang pertama, dengan mengamati peta kepulauan negara Republik Indonesia, siswa mampu mengenali letak dan luas Indonesia melalui peta secara benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu menentukan posisi sebuah lokasi yang ada pada peta secara tepat serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan sekitar 10 menit, di mana kegiatannya yaitu guru mengucapkan salam dan menyapa siswa. Guru meminta ketua kelas memimpin doa. Selanjutnya, guru mengecek kehadiran siswa dan guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan inti. Yang pertama yaitu tahap orientasi, di mana kegiatannya yaitu siswa dikelompokkan menjadi kelompok kecil dengan jumlah anggota 5 orang setiap kelompoknya. Selanjutnya, guru melihatkan gambar peta Indonesia dan siswa diminta mengamati gambar peta Indonesia tentang pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Tahap kedua pada kegiatan inti yaitu merumuskan masalah, di mana kegiatannya yaitu siswa diminta merumuskan masalah berdasarkan hasil mengamati peta Indonesia. Selanjutnya, guru dan siswa menyepakati rumusan masalah yang telah dibuat. Tahap ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Kegiatannya yaitu siswa diminta membaca informasi pada buku siswa mengenai geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Selanjutnya, siswa diminta mencari kata kunci dari apa yang telah dibaca. Secara berkelompok, siswa diminta merumuskan hipotesis berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu mengumpulkan data. Kegiatannya yaitu secara berkelompok, siswa diminta mengumpulkan data yang berkaitan dengan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Selanjutnya, secara berkelompok, siswa diminta menganalisis data yang telah diperoleh. Selanjutnya, tahap kelima, yaitu menguji hipotesis. Kegiatannya yaitu secara berkelompok, siswa membandingkan hasil analisis dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Tahap terakhir pada kegiatan inti yaitu merumuskan kesimpulan. Secara berkelompok, siswa merumuskan kesimpulan dan siswa mempresentasikannya di depan kelas secara berkelompok.
Selanjutnya yaitu kegiatan penutup, di mana guru memberikan penguatan terhadap hasil presentasi setiap kelompok. Selanjutnya, guru menyimpulkan pembelajaran hari ini dan guru menyampaikan tugas yang harus dikerjakan di rumah. Selanjutnya, kelas ditutup dengan membaca doa. Itulah contoh rancangan pembelajaran IPS dengan menggunakan pendekatan inquiry sosial yang saya buat. Untuk contoh-contoh yang lainnya, nanti saya akan buatkan video selanjutnya ya. So, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Sikap adalah salah satu aspek yang diukur dalam evaluasi pembelajaran IPS selain aspek kognitif dan psikomotorik. Sikap terjadi apabila ada interaksi sosial, maka sikap ini dikategorikan sebagai sikap sosial. Sikap sosial dipandang penting karena menjadi pondasi dasar setiap siswa dalam bersikap dan bertindak agar diterima baik oleh lingkungan. Dengan demikian, sikap sosial tidak hanya dikembangkan dalam pembelajaran IPS, tetapi guru wajib mengembangkan evaluasi yang tepat dalam mengukur sikap sosial. Untuk itu, coba Anda buat rancangan evaluasi pembelajaran IPS yang mengukur aspek sikap sosial pada siswa kelas 5 SD. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya. Dalam menjawab soal ini, kita bisa berpedoman pada modul halaman 8.26 sampai dengan 8.29, di mana dalam merancang alat evaluasi perlu dipelajari kurikulum sekolah yang berlaku, yaitu mengenai hal-hal berikut. Yang pertama yaitu kompetensi dasar atau KD. Yang kedua materi pokok. Yang ketiga hasil belajar. Dan yang keempat adalah indikator materi. Dalam hal ini saya mengambil contoh yaitu pada kelas 5 tema 7 peristiwa, subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan. Pembelajaran ke-1, di mana kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Materi pokoknya yaitu peristiwa mengisi kemerdekaan. Hasil belajar yaitu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam mengisi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Yang indikatornya adalah menyebutkan kegiatan-kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Karena pada soal tidak diminta soalnya dalam bentuk uraian atau pilihan ganda, jadi teman-teman boleh memilih salah satunya. Di sini saya memilih soal dalam bentuk pilihan ganda. Berikut soal-soal yang saya buat, yaitu sebanyak 4 soal. Teman-teman bisa baca dan pahami ya. Selain dalam bentuk soal tes, penilaian sikap sosial juga bisa dilakukan dengan skala penilaian, yaitu dengan teknik observasi selama pembelajaran. Semua tindakan atau perilaku, perubahan, serta perkembangan sikap siswa dicatat oleh guru dalam jurnal. Perilaku baik dan perilaku tidak baik yang dilakukan oleh siswa harus dicatat dengan teliti, termasuk di dalamnya proses perubahan perilaku siswa
Misalnya perubahan sikap baik ke sangat baik atau ke arah yang kurang baik. Berikut adalah lembar observasinya. Teman-teman bisa baca, ada beberapa aspek yang dinilai, di mana skor 1 sangat tidak baik, skor 2 tidak baik, skor 3 cukup, skor 4 baik, dan skor 5 baik sekali. Dan ini adalah jurnal penilaian sikap sosial, di mana kita mencatat perilaku sosial dari setiap siswa, baik itu perilaku baik atau perilaku yang tidak baik. Selain itu, penilaian sikap sosial juga dapat diukur dengan daftar cek atau checklist dan laporan pribadi atau self-report. Berikut adalah contohnya, teman-teman bisa lihat dan pahami ya. Itulah pembahasan soal ujian semester pendidikan IPS di SD, soal 3 dan 4. Untuk soal 1 dan 2, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya, atau teman-teman bisa lihat linknya di deskripsi ya. Sekian dulu ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.